5, 4, 3, 2, 1. Striptease 1996 adalah sebuah film komedi dewasa yang menceritakan perjuangan seorang ibu dalam merebut hak asuh anaknya dan rela bekerja sebagai penari telanjang demi mendapatkan biaya untuk persidangan. Nah, seperti apa ya alur film kita kali ini? Langsung saja ambil posisi rebahan santai dan nikmati alur film berikut ini. Enjoy! Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang ibu muda bernama Erin yang sedang melakukan sidang atas kasus perebutan anaknya. Namun, sesuai dengan keputusan sidang, hakim memutuskan hak asuh anaknya jatuh kepada mantan suaminya. Meskipun mantan suami Erin ini pemabuk dan kasar, hakim tetap memutuskan hak asuh itu jatuh kepadanya dengan alasan Erin tidak memiliki pekerjaan dan tidak akan mungkin sanggup membiayai dan menghidupi anaknya. Sejak hari itu, Erin bekerja sebagai penari telanjang untuk mengumpulkan uang dengan tujuan mengajukan banding hak asuh anaknya kembali. Suatu malam, datanglah seorang pria tua yang bernama Devi, di mana Devi ini adalah anggota Kongres Amerika Serikat. Mereka pergi ke tempat hiburan malam di mana tepatnya Erin bekerja. Erin sebenarnya tidak mau bekerja sebagai penari telanjang, tapi demi anaknya dia harus bekerja. Erin mencoba menghubungi mantan suaminya yang bernama Darren, tapi tidak bisa terhubung. Ternyata mantan suami Erin sedang membawa Angel pergi dari rumah sakit, yang tujuannya agar Erin tidak bisa bertemu lagi dengan anaknya. Keesokan harinya, Erin pergi ke rumah Rita, di mana Rita ini adalah saudara sepupu dari mantan suaminya. Dia pergi ke rumah Rita dengan tujuan untuk mencari alamat Darrell, tetapi Rita tidak mau memberitahu. Namun pada akhirnya Erin berhasil menemukan nomor telepon Darrell dan alamatnya. Dengan cepat, Erin langsung bergegas pergi dari rumah Rita dan langsung menelepon nomor Darrell. Tapi nomor itu sama sekali tidak bisa dihubungi. Erin lalu pergi ke alamat Darrell, tapi rumah itu sudah kosong. Erin yang merasa sedih karena tidak bisa bertemu dengan anaknya, akhirnya pergi bekerja lebih giat lagi supaya bisa memenangkan hak asuh anaknya. Ketika Erin menari, tiba-tiba Erin mendapatkan surat dari Jerry yang isinya Jerry siap membantu Erin untuk merebut hak asuh anaknya, di mana Jerry ini adalah seorang pria gendut yang sangat terobsesi dengan tubuh cantiknya Erin. Lalu di luar, Erin dan Jerry bertemu. Lalu Jerry memberikan sebuah bunga kepada Erin dan berjanji akan membantu mendapatkan hak asuh anaknya. Tapi keesokan harinya, Erin malah mendapatkan kabar dari Michael Jordan bahwa Jerry sudah tewas tenggelam di danau dekat rumahnya, di mana Michael Jordan ini adalah seorang polisi. Jordan berkata kalau tenggelamnya Jerry bukan karena pembunuhan, tetapi Erin tidak mempercayai hal itu. Lalu Jordan memberi kartu namanya kepada Erin. Saat Jordan hendak mau pergi, Erin memanggilnya. Erin minta bantuan kepada Jordan agar bisa mendapatkan hak asuh anaknya kembali. Dan pada akhirnya Jordan pun setuju untuk membantu Erin.
Beberapa hari kemudian, saat Erin selesai mandi, ia berlatih menari sambil memakai baju. Tiba-tiba Jordan datang, di mana kedatangan Jordan itu adalah untuk mengatakan informasi kepada Erin bahwa Darrell suaminya tidak bekerja lagi menjadi informan. Erin yang mendengar kabar itu seketika sangat merasa senang dan bahagia. Ia berencana akan memberitahu kepada hakim atas hal itu. Tetapi Jordan memberitahu kalau hakim Virgen Hood terkena serangan jantung dan telah tewas, sehingga sidang harus ditunda sampai 6 bulan ke depan. Erin sangat kecewa mendengar kabar itu. Tiba-tiba ia teringat kalau hari ini adalah hari Jumat. Diketahui setiap hari Jumat Darrell selalu menitipkan anaknya di rumah Rita. Seketika Erin pun langsung bergegas menuju ke rumah Rita. Sesampainya di sana, Erin langsung membawa anaknya pergi dan membawanya pulang ke rumahnya. Di depan rumah Erin, ada 2 orang pria sedang mengawasinya, di mana pria yang baju putih itu adalah Davey, anggota Kongres Amerika. Davey adalah pria yang sangat tergila-gila dengan Erin dari sejak awal pertama melihat Erin di tempat hiburan malam. Davey menyuruh anak buahnya untuk mencari tahu tentang Erin lebih jauh lagi. Di malam hari, Erin pun kembali bekerja sebagai penari telanjang dan kali ini dia membawa anaknya. Saat anaknya tertidur pulas, Erin menitipkan anaknya kepada temannya karena Erin hendak memindahkan mobil yang kehujanan. Tiba-tiba di dalam mobil, Erin dicekik oleh mantan suaminya dan meminta untuk mengembalikan anaknya. Darrell ingin membunuh Erin. Beruntung teman Erin yang bernama Sat datang menyelamatkannya. Erin langsung masuk ke dalam untuk menelpon Jordan. Jordan bersama polisi yang lain akhirnya datang menangkap Darrell. Erin lalu membawa anaknya pulang. Di rumah, tiba-tiba ia menerima surat yang isinya mengajak Erin menari dengan Davey. Davey menawarkan bayaran sangat besar, yaitu 2.000 US dollar per jamnya, dan meminta Erin untuk merahasiakan dari semua orang. Singkat cerita, Erin pergi ke tempat yang diminta oleh Davey untuk menari pribadi. Erin datang tidak sendiri, dia ditemani oleh Sat. Dan beberapa saat kemudian, Erin menari di depan Davey. Davey meminta kepada Erin agar Erin menjadi pacarnya dan berjanji akan menuruti semua permintaan Erin. Tapi Erin menolak Davey secara mentah-mentah. Davey lalu menawarkan bantuan untuk mendapatkan hak asuh anaknya dan bersedia mencari hakim Jack Goldberg yang tidak lain adalah teman baik Davey. Erin marah kepada Davey karena terlalu jauh mencari tahu tentang kehidupan pribadinya. Erin berniat untuk pergi dari tempat itu, tapi Davey memberi tawaran yang lebih besar lagi, yaitu 5.000 US dollar jika Erin bersedia datang di keesokan harinya untuk menari lagi. Erin diam tanpa jawaban lalu pergi meninggalkan Davey. Saat Erin hendak pulang, tiba-tiba seseorang menghentikan langkahnya dan mengancam Erin agar tetap merahasiakan dari semua orang tentang apa yang telah dilakukan Davey sebagai anggota Kongres Amerika Serikat, dan mengancam jika ada yang tahu maka anaknya akan dibuat ke tempat panti asuhan. Singkat cerita, saat Erin akan pergi bekerja ke tempat Davey, tiba-tiba Sat menghalanginya dan melarang Erin pergi jika tanpa dia.
Tetapi Erin tidak memperbolehkan saat ikut karena itu adalah perintah dari anak buah anggota Kongres. Erin akhirnya pergi menggunakan mobil jemputan dari Devi. Di sisi lain, mantan suami Erin yang sedang mabuk mengikuti Erin dari belakang. Sesampainya di kapal Devi, Erin langsung masuk ke dalam. Darrell ternyata masuk ke dalam kapal itu juga dengan cara berenang. Sementara Erin sudah menari di depan Devi. Di sisi lain, Darrell yang masuk ke dalam kapal bertemu dengan anak buahnya Devi. Darrell memukul pria itu dan bertanya tentang putrinya. Darrell terus menghajar pria itu karena berpikir telah mencuri putrinya. Beberapa saat kemudian, Darrell masuk ke dalam ruangan tempat Devi menari. Di lain sisi, Jordan datang menemui Sat bertanya tentang keberadaan Erin. Seketika, Jordan bersama Angel dan beberapa teman Erin pergi ke tempat Devi untuk menyelamatkan Erin. Kembali lagi kepada Erin yang sedang mengusir Darrell dari ruangan itu. Darrell tidak mau pergi. Dengan cepat, Erin mengambil pistol dan menodongkan kepada Darrell. Akhirnya, Devi, Darrell, dan Erin pergi menggunakan sebuah mobil yang dikendarai oleh supir Devi, di mana sopir Devi ternyata sudah bekerja sama dengan Erin. Di dalam mobil itu, Erin menyuruh Darrell untuk membuat sebuah surat pernyataan bahwa hak asuh anak mereka telah diberikan Darrell kepada Erin. Darrell yang sedang menulis tiba-tiba pingsan. Di sisi lain, Jordan dan yang lainnya sampai di tempat Devi. Jordan langsung masuk ke dalam kapal untuk mencari Erin, tetapi tidak menemukannya. Erin melanjutkan tulisan Darrell dan meminta Darrell untuk menandatanganinya. Tiba-tiba Erin disergap Devi dari belakang. Erin yang ketakutan mencoba bersikap seolah-olah dia sedang mengajak Devi bercinta. Devi yang sangat mudah ngacengan akhirnya tertipu oleh rayuan palsu Erin. Lalu mereka berdua berdansa. Tiba-tiba anak buah Devi datang berniat untuk membunuh Erin. Beruntungnya Sat datang dan menyelamatkan Erin. Di saat anak buah Devi akan menembak Sat, tiba-tiba Jordan datang dan menembak anak buah Devi. Di sisi lain, Darrell yang mulai sadar, dia berusaha mencari minum karena telah kehausan. Darrell memencet tombol merah, berpikir itu adalah tombol dispenser, tapi ternyata itu adalah tombol peringatan tanda bahaya. Dan naasnya tiba-tiba gula pasir jatuh dari atas menimpa Devi dan anak buahnya. Pada akhirnya, Jordan berhasil menangkap anggota Kongres itu bersama semua bawahannya karena diduga sudah melakukan politik yang tidak benar. Akhirnya, Erin bahagia dan bisa hidup tenang bersama putri tercintanya. Dan film pun selesai. Pesan dari film kita kali ini adalah sayangi dan hormatilah ibumu, karena apapun pekerjaannya dan apapun yang dia lakukan itu hanya bagian kecil dari pengorbanannya untuk dirimu. Oke guys, sampai di sini dulu alur film kita kali ini dan sampai jumpa di alur film yang berikutnya. Bye bye.